Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaliatun Nufusal Sabila dengan NIM 2020-53039 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan dari tema tersebut. Perancangan sistem informasi pada pasar tradisional Desa Mijen. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, atau swadaya masyarakat sebagai sarana atau tempat usaha berupa toko dan kios. Perekonomian di Desa Mijen memiliki peranan penting dalam bidang perdagangan. Dengan demikian, peningkatan atau perbaikan fasilitas sarana dan prasarana harus selalu dilakukan karena memiliki peranan yang cukup penting, yaitu sebagai sumber perekonomian di bidang perdagangan agar tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi secara pasti dari lokasi dan fasilitas yang tersedia. Pasar di Desa Mijen ini masih menggunakan manual, yaitu dengan data-data yang dibubuhkan dalam bentuk tulisan yang ada di Dinas Pasar. Kaitan pasar dengan sistem informasi sendiri adalah untuk memberikan berbagai macam informasi, terutama letak geografis pasar tersebut. Model sistem informasi ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai alat prediksi kejadian di masa depan, dengan mendasarkan pada data yang ada di masa lalu dan saat ini. Sistem informasi ini dirancang untuk mengumpulkan data, menyimpan dan mengubah data, serta menganalisis objek beserta geografisnya yang bersifat penting untuk dianalisis. Hasil penelitian dengan menggunakan modelan UML sangat membantu dalam proses perancangan sebuah sistem informasi geografis tentang pasar tradisional, serta aplikasi sistem informasi geografis pasar tradisional berbasis web ini dapat digunakan sebagai sarana informasi pasar khususnya bagi calon pedagang yang ingin berdagang di pasar tersebut. Di sini saya akan menjelaskan paparan sistem. Saya mengambil data untuk jual belinya. Satu, bisa menampilkan fitur pesan dengan cara login di web penjual. Masyarakat mengisi nama, nomor, serta foto, lalu login. Setelah login, penjual lalu menginput data yang masuk. Keempat, masyarakat bisa mengakses web tersebut dan muncul halaman pemesanan. 5. Setelah diakses, masyarakat bisa memesan barang yang tersedia lewat fitur pesan. Penjual hanya menjual barang yang tersedia di web tersebut. Selain itu, sistem ini menampilkan terkait dengan informasi harga dan sewa tempat dari pemerintah. Untuk fitur dari harga dan sewa tempat dari pemerintah, nanti disediakan kolom tersendiri untuk masuk dan memilih lokasi ataupun tempat kios yang sesuai kriteria mereka. Lalu ketujuh, penjual juga menyertakan harga yang ditetapkan pemerintah. 8. Masyarakat memesan barang yang dibutuhkan. 9. Setelah selesai memesan barang, masyarakat lalu diminta memberikan penilaian dan saran bagi penjual di halaman selanjutnya. Penilaian dan saran ini sangat penting untuk penjual agar penjual tahu dan bisa mengoreksi apa kesalahan dari mereka dan apa kekurangan yang dimilikinya sehingga pembeli tidak akan kecewa dengan penjual tersebut ataupun dengan dagangan yang mereka perdagangkan. Nah, ke-10 di halaman selanjutnya disediakan juga tempat penyewaan tempat dagang beserta harga per tahun. Jadi harga di sini per tahunnya itu bisa berubah sesuai dengan harga pasaran, harga yang ditetapkan oleh pemerintah. 11. Setelah itu klik logout pada web. Dan terakhir, barang bisa diambil di pasar dengan cara tatap muka dengan penjual. Maksud dari paparan sistem ini dimaksudkan agar pembeli tidak bergerombol ke pasar atau bisa dengan yang dimaksud mengurangi dengan
kerumunan. Karena belum tentu semua tempat di Pasar Mijen itu bisa menampung untuk pembeli-pembelinya. Jadi dengan cara ini penjual dan pembeli bisa lebih enak untuk memilih dan menawarkan barang yang dijual. Barang bisa diambil di pasar dengan tatap muka dengan penjual. Di sini tadi menggunakan nama, nomor, serta foto. Gunanya nomor ini untuk mengambil barang antrian yang sudah ada di penjual. Sistem use case-nya seperti ini. Pembeli login, memesan, saran dan penilaian, masuk ke barang yang dijual oleh penjual, login pemesanan, masuk ke input data. Sistem informasi desa berbasis web. Di sini ada diagram bisnis use case-nya, ada diagram sistem use case. Nah, di sini skenario use case-nya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.